warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, sebelum kita masuk pada pengajian, mari sama-sama kita mengirimkan Al-Fatihah untuk guru-guru kita, wabil khusus kepada Rasulullah SAW, para keluarganya, para sahabat, dan tentu kepada penulis kitab ini. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa li kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila ashabi Rasulillah ajma'in kusuma wajhah wa ila awliya'i salihina khususan wa syekh Muqaddim Jilan wa syekh Abdul Sabandi wa khususan musannif hadzal kitab al-hikam Ahmad ibn Athaillah Sakandari Syaulillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam Jumat ini, malam yang mulia, hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan, kemampuan, hidayah, sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari pembacaan Ratibul Haddad, pembacaan Barzanji, dan kita pun juga sama-sama makhluk qiyam tadi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal kita. Dan hari saat ini kita mengkaji kitab Al-Hikam, dan setelahnya kita akan melakukan zikir berjamaah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Ibnu Athaillah Sakandari menuliskan dalam kitab ini wa fi bab Asani Asyara min kitab al-hikam Athaillah qala wa nafa'ana bi ulumihi ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Beliau mengatakan bahwa ma nafa'al qalba syai'un, tiada yang lebih berguna sesuatu pun untuk hati mislu uzlatin, seperti atau selain daripada uzlah. Yadkhulu biha, dengan beruzlah itu hati akan masuk maidana fikratin, pada lapangan tafakkur. Ya. Ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin, tiada yang lebih bermanfaat bagi hati
ya, sesuatu pun selain uzlah. Yadkhulu biha medana fikratin, yang dengan uzlah itu hati kita masuk ke lapangan tafakur. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, minggu lalu kita tidak sempat ya kajian. 2 minggu yang lalu kita pada bab yang ke-11 kita sudah membahas tentang berkaitan dengan amal ya, agar kita betul-betul menjaga amal kita agar amal kita tidak rusak. Maka kemudian kita tanam amaliyah kita itu di bumi. Itu adalah sebuah istilah atau sebuah majasi. Kita tanam ya, artinya amaliyah kita kalau bisa tidak ada yang tahu. Kalau bisa amaliyah kita ini hanya Allah yang tahu ya. Maka disambungkan kembali bahwa hati ini tidak ada yang lebih bermanfaat tentunya kecuali uzlah. Uzlah itu atau khalwat ya, menyendiri, menjauh daripada keramaian manusia ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita mulai bahas terkait dengan qalbu dulu ya. Qalbu ini adalah sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan berupa hal yang secara zahir disebutkan apa yang ada pada diri kita di samping sebelah kiri. Kalau kiri itu jantung ya, jantung. Jantung ini seperti buah sanubar. Buah sanubar itu modelnya itu kayak loaf ya, itu buah jantung ya. Tetapi yang dimaksudkan qalbu itu ya, yang muqallibal qulub ya, wahai zat yang membolak-balikan hati manusia. Jadi Allah itu adalah zat yang membolak-balikan hati manusia. Hati ini adalah sifatnya latif, sifatnya sangatlah halus. Iya, sifatnya sangatlah halus. Itu qalbu. Ya. Setiap diri manusia ada qalbu. Ya. Dengannya kita bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara benar dan yang salah, antara jalan ke surga dan jalan masuk ke dalam neraka. Ya, antara yang baik dengan yang buruk. Itulah qalbu ya. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam qalbu juga diilhamkan mana jalan takwa, mana jalan fujur, jalan dosa. Ya, setiap manusia punya itu. Ya. Cuman qalbu manusia ini yang sifatnya latif, sifatnya sangat halus ya. Kadang bisa saja qalbu itu sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada ya. Hati mereka itu sakit, fazadahumullahu marada, dan Allah menambah hati mereka semakin sakit ya. Kalau kita sakit hati itu dikatakan ada orang yang berbuat salah sama kita sehingga membuat kita sakit hati kepadanya ya. Sesungguhnya yang dimaksud sakit oleh Allah dalam Al-Quran tadi surah Al-Baqarah adalah sakit tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa melihat, mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya Nabi SAW menyampaikan, fil jasadil mudghah idza salahat salahatil amalu kulluhu, salatil jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadil jasadu kulluhu, ala wahiyal qalb. Di dalam diri manusia ada segumpal darah, segumpal daging. Kalau dia baik maka baik semuanya jasad ini, kalau dia buruk buruk semuanya. Itu adalah qalb. Ya, qalbu yang diceritakan adalah qalbu yang sifatnya zahiriyah, tetapi ada juga qalbu yang sifatnya ghaibiyah atau batiniyah ya.
Nah, yang kita kaji hari ini adalah qalbu itu ya bisa saja sakit dan bisa saja sampai mati, atau bisa saja aswadul qalbi ya, asyadul qalb, atau hati mereka menjadi keras ya. Ini kalau dibiarkan hati kita tidak kita jaga dengan baik, maka hati itu bisa saja sakit, bisa saja keras ya, dan bisa saja menghitam ya, nuqtatul sauda ya. Hati itu kalau tidak dibersihkan ya, setiap dosa yang kita buat ya, itu akan memberikan titik hitam di dalam hati kita ya. Nabi mengatakan seperti itu, dan juga ayat menceritakan seperti itu ya. Kalla bal rana ala qulubi makan yaksibun. Hati mereka itu menjadi ran disebabkan karena perbuatan yang mereka lakukan. Jadi ada efek dari perbuatan yang kita buat. Ada efek dari perbuatan jasad. Ada efek dari perbuatan dosa. Ya, jadi kata Allah dalam Al-Quran, kalla bal, sekali-kali jangan, sekali-kali tidak, bal rona, hati mereka itu jadi hitam, ron. Alla barona ala qulubihim, hati mereka itu jadi hitam disebabkan karena apa yang mereka perbuat dari dosa. Jadi jangan pernah menyepelekan dosa ya, jangan pernah menyepelekan satu kemaksiatan, jangan pernah menyepelekan satu kesalahan-kesalahan ya. Caranya bagaimana ya? Dalam hadis yang lain Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda, likulli syai'in thiqala wa thiqalatil qalbi zikrullah. Setiap sesuatu itu ada penghapusnya, dan penghapus daripada hati yang kotor adalah dengan berzikir kepada Allah. Tetapi tidak cukup. Sama dengan pakaian kalau nodanya hanya noda-noda daki cepat bersih. Maka ada tingkatan-tingkatan dosa. Ada dosa yang tidak sengaja kita buat. Ada dosa yang kita lakukan kita sengaja, itu dosa-dosa kecil mungkin. Ada dosa yang besar kita buat. Nah, maka ada cara-cara untuk membersihkannya. Ya, cara-cara untuk membersihkannya. Ya, kenapa kita harus bersihkan? Ingat ayat Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana ketika antum semuanya meninggal, kita semuanya meninggal Pak Mama, semuanya meninggal. Nggak ada yang tersisa di atas dunia ini. Nggak ada yang kita sisakan di atas dunia ini, kecuali amal yang kita bawa. Ya, dan amal jariah yang kita tinggalkan di atas dunia kita ada tinggalkan. Maka ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak ada manfaat lagi mal, hartamu, wala banun, dan tidak ada guna anak-anakmu itu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali engkau datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka selamatkan hatimu. Ya, caranya gimana? Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, zikrullah. Ya. Ada lagi yang lain yang berat-berat yang kita lakukan, itu juga harus berat-berat kita membayarnya, menggantinya, kafarahnya itu. Ya. Oke. Nah, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita tidak akan mengetahui hati kita sakit atau tidak kalau kita tidak uzlah, kalau kita tidak berkhalwat. Inilah rahasianya khalwat. Inilah rahasianya uzlah. Kita tidak menyadari diri kita ini, hati kita ini sudah kotor, sudah, ya contoh aja, Allahu Akbar,
males. Itu tanda hati kotor. Antum tengok itu mobil, kalau dia kotor, itu dia punya motor ya, karburator, bagaimana jalannya? Itu contoh analogi sederhananya. Karburator kalau kotor, gimana kira-kira? Mati. Motornya siapa itu? Motor ya. Aduh, saya nggak mau salah, ya Allah, kasihan juga ya. Mati. Mati. Sampai mana nih? Nah Ustaz, sampai Ustaz, bensinnya nggak ada. Ya. Jadi kalau karburator kita kotor, itu analogi sederhana. Jadi kalau orang hatinya kotor, pasti akan berimbas di seluruh ibadahnya. Allah Akbar. Makanya saya sering kali bilang, kalau ente punya sholat, sudah ente tidak rasakan lagi kenikmatan, ente sudah harus warningkan diri ente. Kemana itu zikirnya? Kan selama ini sudah tahun-tahun sholatnya kayak gitu, zikirnya kemana ini? Kalau kita berzikir kepada Allah tidak susah lagi, sudah sangat susah kita meneteskan air mata, antum perlu uzlah, antum perlu khalwat. Tidak ada yang bisa, kata beliau ini, yang bisa mendeteksi hatimu kecuali kalau kamu uzlah. Sebab kalau kamu di keramaian, kamu tidak akan mengetahui siapa dirimu. Kalau kamu di tengah keramaian, kamu tidak akan bisa melihat dirimu. Orang lain itu tidak akan bisa menyelamatkan antum sendiri yang menyelamatkan diri kita. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan datang kepada kami juga dengan sendiri, seperti mana awal kami ciptakan engkau dengan sendiri. Maka dari sekarang ini kita muhasabah. Uzlah. Tapi uzlah ini bukan uzlah sembarangan. Khalwat ini bukan khalwat sembarangan. Ada khalwat uzlah bersama, dia khalwat, dia uzlah, tapi dia tidak tafakur, itu sama aja enggak ada manfaatnya uzlahnya. Saya mau uzlah, saya mau ke Pantai Tripura, mau bersendiri di sana, tapi hanya memandang lautan, apa gunanya? Saya mau ke gunung, ya, ke Bogor misalnya, ke puncak Bogor misalnya kan, tengok-tengok pokok pohon, tengok gunung, tengok apa gunanya kalau hanya itu yang didapat. Jadi yang dimaksud oleh beliau dalam kitab ini adalah uzlah itu dalam rangka tafakkur. Uzlah dalam rangka tafakkur dan tazakkur. Saya ini sudah sampai seperti ini, sudah di usia seperti ini, gimana ya? Maka di dalam syarah kitab Al-Hikam ini, di apa yang kita harus tafakkurkan, apa yang harus kita pikirkan. Yang pertama kata syarah dalam kitab ini dikatakan, yang pertama kalian pikirkan adalah limada khuliqtu, untuk apa Allah menciptakan engkau. Pikirkanlah. Untuk apa Allah ciptakan kamu. Jadi kita supaya muncul lagi itu jazbah, muncul itu haibah, haibatul iman, jazbatul iman, syakwatul iman, zawbul zikrullah, kita harus khalwah. Apakah Ustaz juga khalwah? Apakah Ustaz juga uzlah? Tidak usah cerita lagi. Justru dengan kondisi kayak gini saya harus lebih banyak uzlah. Ya. Kenapa? Untuk memunculkan hakikat kehidupan ini tidak bisa tidak, kita harus bersendiri. Sebab kata ulama,
kalau kita tafakur dan tazakur di tengah keramaian itu tidak matang, ya, tidak maju tafakur kita, tidak maju tazakur kita. Maka kita perlu untuk uzlah. Inilah kepentingan qalbu itu adalah uzlah atau berkhalwat. Khalwatnya adalah untuk tafakur. Tafakurnya gimana? Ya, para jamaah sekalian, dalam sebuah khabar hadis dikatakan tafakkuris sa'atun khairu min ibadati sab'ina sanah. Tafakkur sesaat itu lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada beribadah selama 70 tahun. Kenapa? Karena ketika dia tafakur dan tazakur dalam uzlahnya, memunculkan haibatullah di dalam dirinya. Kehebatan Allah itu dia nampak. Keagungan Allah itu terlihat pada dirinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang mengetahui kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, maka dia akan menahan nafsunya dan baginya adalah jannatul ma'wa. Ini ayat yang Allah sampaikan kepada kita semuanya. Jadi tafakur saat lebih baik daripada 70 tahun kita beribadah. Kenapa? Karena tadi itu memunculkan haibatullah, keagungan Allah dalam diri kita. Kita tahu. Ulama mengatakan apa yang kita tafakurkan ketika kita uzlah, yang pertama adalah pikirkan di mana khuliqtu, untuk apa aku diciptakan. Ada orang yang di atas dunia ini, saya mohon maaf, mohon izin, saya tidak nyinggung siapapun, ya. Ada orang yang hidup di atas dunia ini, ya, kerjanya ngumpulin duit. Ini saya terpaksa jelaskan karena syarahnya begitu. Sebenarnya saya juga khawatir jangan nanti tersinggung ini. Jangan ada yang tersinggung ya. Ini syarahnya begitu. Ya, jangan ada yang tersinggung ya. Ini memang sudah masuk kitab Al-Hikam, memang ditembak. Makanya saya tidak pernah ngasih dulu itu yang kemarin-kemarin. Sebab kalau saya kasih kemarin-kemarin kabur kalian. Hanya ini sudah mulai tajam-tajam nih, karena sudah tahunan ya belajar. Maka diperhalus lagi kolomnya. Ya. Kata syarah dalam penjelasan terkait dengan bab ini disebutkan bahwa tazakur pertama kita, tafakur pertama kita pikirkan untuk apa aku diciptakan oleh Allah. Karena kebanyakan orang ya, mereka hidupnya adalah dalam rangka untuk mengejar dunia. Umurnya habis untuk itu. Usianya habis untuk itu. Saya pernah sampaikan dalam sebuah hadis dalam kitab Minhajul Abidin. Mari kita coba tengok sedikit ya. Inna nura idza dakhala al-qalba infasaha wa syaraha. Sesungguhnya apabila nur cahaya Allah masuk ke dalam hati seseorang, maka hati seseorang itu akan terbuka dan lapang. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa alamat atau apa tanda kalbu seseorang itu mendapatkan cahaya dari Allah? Kata baginda Rasulullah SAW, ittajafa andaril gururi, yaitu orang itu sudah menjauhkan diri dari keduniawian. Jadi Ustaz, kalau orang bekerja gimana? Nih, kalau nanti kalian pula bilang, aduh kita tidak disuruh kerja sama Ustaz. Tidak, bukan begitu ya, bukan begitu ya.
Hati ini perlu kita jaga dalam komunikasi. Inilah gunanya kita belajar zikir. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Itu dalil ayatnya. Kalau kamu udah selesai sholat, jangan tunggu-tunggu lama dulu di masjid. Fantashiru fil ardi. Bertebaranlah kamu di atas dunia ini. Wabtagu min fadlillah. Carilah karunia-karunia yang Allah berikan dan simpan buat kalian. Tapi ada lanjutan ayat itu. Wadhkurullaha katsiran. Jangan lupa, banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian memperoleh keberuntungan. Sudah enggak seperti itu kita? Belajar. Jadi zikir kita, majelis kita bukan menyuruh antum semua dosa kerja, tidak. Bekerjalah. Karena para sahabat juga bekerja. Karena para nabi juga bekerja. Cuman hati mereka tidak tergadaikan dengan dunia. Karena apa? Mereka faham dan tahu hakikat hidupnya untuk apa, untuk siapa, dari mana dan kemana. Di sini hakikatnya. Maka kita perlu uzlah. Uzlah itu adalah untuk kepentingan kolbu kita. Contoh, saya selama beberapa pekan ini, apakah lebih banyak takut tazakur atau saya lupa kepada? Apakah untuk ini saya diciptakan? Nah, saya ngomong ini loh ya. Ya ngomong bersyarat kita ini. Ya, apakah untuk ini saya diciptakan? Bukan untuk itu. Astagfirullah. Kalau kita istighfar masalah. Astagfirullah. Sudah mulai lagi kita bereskan. Gunanya apa? Untuk membereskan diri kita sebenarnya. Karena jangan sampai ketika Allah panggil kita, baghtatan dicabut nyawa kita, kita kaget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya belum siap. Ya Allah, belum. Hanya di dalam kitab ini dijelaskan bahwa kepentingan kita uzlah itu adalah supaya kita bisa melihat lebih jauh ke dalam. Sama waktu kemarin kalau 3 hari kan pada nangis tuh semua. Kenapa? Terbayang perjalanan menuju ke akhirat. Terbayang perjalanan menuju ke akhirat. Itulah gunanya. Sebab kalau di tengah-tengah masyarakat, ya, kita terganggu sekali. Terganggu. Ya, melihat ini lupa lagi sama Allah, melihat itu lupa lagi sama Allah. Ya, makanya zikir yang sudah diajarkan sama antum semuanya 165, kemudian di malam hari terus dizikirkan lagi, ya diambil lagi porsi waktu, itu sebenarnya uzlahnya khalwat yang kita ambil dalam setiap malam. Ya, yang saya kasih 70.000 kali itu supaya tidak lepas. Riyadhah ini supaya tidak lepas. Jadi ada masa dan waktu kita untuk kita gunakan berdua-duaan dengan Allah Ta'ala. Demi Allah saya katakan sama antum semuanya, demi Allah saya bersumpah, apa yang antum alami musibah hatimu adalah jangan tanyakan siapa, ulahmu sendiri. Ma'asobaka min sayyi'atin famin nafsika. Apa saja musibah yang kamu dapatkan yang membuat sempit dadamu, yang membuat sesak hidupmu dalam kehidupan ini, karena ulahmu sendiri. Jangan tanya Allah, jangan tanya Pak Ustaz, jangan tanya istrimu, jangan tanya gara-gara kawanmu. Antum punya ulah sendiri.
Kok semakin kesini semakin dalam? Ya kan kita mengkaji. Jangan tegang kali lah. Ya, tegang kali. Kita ya sambil bercanda ya. Jadi jangan tanyakan siapa-siapa. Ayatnya jelas. Kalau begitu Ustaz gimana? Saya pun begitu. Kalau saya sesak dada, itu ulah saya. Kalau saya marah, itu karena Allah lagi marah sama saya. Itu nasihat guru. Nasihat guru kita. Kalau kamu marah sama keadaan, sama lingkungan, sama anakmu, sama istrimu, itu Allah lagi marah sama kamu. Allah jadikan makhluk-makhluk ini membuat kamu marah, sehingga hatimu sesak karena kamu bersama dengan syaitan laknatullah alaih. Karena syaitan mendekati bersama dengan orang-orang yang marah. Coba. Iya Ustaz, betul. Cobalah. Coba. Pikirkan sendiri apa kata-kata saya. Ya. Kalau salah saya punya omongan, bilang Ustaz salah. Kalau tidak salah Ustaz omongan, itu adalah nasihat dari guru kita. Kalau kamu marah, itu tanda Allah lagi marah sama kamu. Kenapa? Karena kamu jauh dari Allah. Ya, saya sudah pernah sampaikan, pernah saya kisahkan kisah di masjid itu ya. Ini cahaya nih namanya. Kenapa ada malam? Kenapa ada siang? Semakin kamu jauh dari Allah, semakin gelap kehidupan. Karena Allah itu, kita sering kali zikir, Allahu nurus samawati wal ardi. Allah adalah cahaya alam semesta. Bukan hanya matahari, semesta ini cahayanya adalah Allah. Allah cahaya alam semesta. Cahayanya alam semesta adalah Allah. Cahaya kolbumu adalah Allah. Kalau kamu jauh dari Allah, gelap kolbumu. Hidupmu sumpah, hidupmu susah. Sekalipun kamu bergelimangan harta, tidak akan kamu dapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sekalipun kamu punya jabatan mentereng, pintar, ganteng, nggak ada, dia tidak akan memberikan kesan di dalam kolbu, tidak. Yang memberikan kesan dalam kolbu itu adalah kedekatanmu dengan Allah. Wasjud waqtarib. Sujudlah kamu kepada Allah dan mendekatlah kamu kepadanya. Karena dia adalah sumber cahaya dalam kehidupan. Kalau tidak, hidupmu akan gelap seperti malam gelap gulita. Wal laili idza saja. Ketika datang malam gelap gulita menghampirimu, perhatikanlah tanda-tanda alam. Demikianlah kehidupan kita. Hartamu tidak akan memberikan efek bagi kolbumu itu, Pak. Demi Allah tidak akan memberikan efek. Banyak orang susah, tapi hidupnya tenang. Anaknya soleh-soleha. Banyak orang kaya yang tidak di atas jalan Allah. Jangan kalau begitu tidak boleh kaya, tidak. Boleh kaya silahkan, tapi jadikan karena agama ini perlu sarana. Agama ini perlu fasilitas, ya kan? Kayak gini nih, makan kayak gini nih, ya kan? Bawa dari rumah, dia semangat, udah kita zikir bersama, kemudian kita sholawatan, sambil kita syukuri nikmat yang Allah kasih. Kita sampai ke sini dengan mengendarai motor, mengendarai mobil, gunakanlah fasilitas itu. Kita punya uang, kita buat rumah yang bagus untuk kita beribadah di dalamnya, untuk kita bertenang di dalamnya. Ini adalah fasilitas. Jangan kebalik. Jangan kebalik. Yang hakikat akhirat kita tinggalkan, yang kita kejar yang sungguh. Saya sudah bilang tadi itu, kekayaan tidak akan mempengaruhi kolbumu. Demi Allah, walaupun kamu punya uang triliunan, kejarlah itu.
Tenang saya Ustaz. Tenang apa? Kamu diobrol orang. Kamu takut kamu punya harta hilang, kamu pusing sendiri. Letakkan dia pada tempatnya, serahkan dia kepada Allah Ta'ala. Bekerjalah kamu seperti mana yang kamu diperintahkan Allah, dan jangan kamu tinggalkan ibadahmu kepada Allah. Kalau kamu tinggalkan itu, sesat dadamu. Saya sudah wanti-wanti sama murid-murid saya semua. Jangan kamu cari kemana-mana itu masalah, ada pada kalbu. Tidak usah kamu cari-cari kesalahan orang lain, tak bisa. Ada pada dirimu sendiri. Hatimu lagi sakit. Maka ada namanya Tabibul Qalb. Disinilah majelis yang kita di sini mengobati hati kita. Kita uzlah dari keramaian masyarakat. Kita uzlah dari pekerjaan kita untuk mengobati hati kita yang lagi perlu diobati. Jadi bukan kejar-kejar apa segala macam, tidak, itu nomor sekian. Tidak. Ada orang yang hidupnya mengejar jabatan misalnya. Jadi hamba jabatan. Macam-macam. Dan itu kebanyakan orang. Nah, makanya di hal ini kita diingatkan oleh beliau. Lakukanlah uzlah. Kamu mesti berkhalwat. Dia khalwat itu kamu muhasabah. Astagfirullah. Sudah jauh saya dari Allah. Mendekat lagi sama Allah. Mendekat lagi sama Allah. Nanti itu akan mulai infasaha wan syarama. Mulai hatimu itu akan diobatin kembali. Siapa yang ngobatin hatimu? Allah Ta'ala. Makanya saya katakan tadi, qalbu itu nisbahnya kepada Allah Ta'ala. Tempat letaknya iman dan yakin, tempat letaknya tawakal tu Allah, tempat letaknya sabar, tempat letaknya tabah, tempat letaknya yakin, tempat letaknya tawadhu, tempat letaknya qanaah. Itu akan hancur istana-istana sifat-sifat yang baik ini kalau kita tidak uzlah. Kita tidak sadar, ya Allah, udah jauhkan lupa ya Allah. Makanya carilah waktu-waktu yang enak buat kalian. Saya tidak haruskan tengah malam kita. Carilah yang waktu yang tafakur. Karena tadi hadis Nabi mengatakan tafakur saat khairu min ibadati sab'ina sana. Kamu tafakur sesaat, merenungkan dirimu. Siapa aku ini? Nanti aku mati juga. Kalau kamu sudah sampai pada tafakur zikrul maut, ini tidak ada lagi lezat dunia. Nggak lezat Pak dunia kalau kamu sudah ingat mati. Nggak mikir lagi kamu. Ya. Tapi kalau itu ingat terus, nanti kita jadi malas kerja. Tidak. Sekali-sekali ketika kamu tafakur. Yang kedua, ketika kamu tafakur, yang pertama adalah limadha khuliqtu. Ini kisah Ibrahim ibnu Adham. Beliau adalah seorang bangsawan kaya dan seorang ulama terkenal, ahli Quran, ahli hadis. Suatu saat beliau pergi berburu. Suatu saat pergi berburu. Silakan kalian search di Google, buka ulama besar Ibrahim ibnu Adham. Itu ada kisah-kisah beliau yang menarik. Ketika suatu saat beliau pergi berburu, ini belum dapat hidayah beliau ya. Beliau hobi berburu karena bangsawan. Tiba-tiba beliau mendengar suara hatib, suara tanpa rupa. Apa kata suara itu? Alihada khuliqta ya Ibrahim ibnu Adham. Apakah untuk ini kamu diciptakan wahai Ibrahim ibnu Adham? Apakah untuk ini kamu diciptakan? Terus dia berpikir, apakah untuk berburu ini aku diciptakan oleh Allah? Kita ini tak dicipta, Pak. Oh Pak, kita ini bukan khalik, kita ini bukan Tuhan. Kita ini dicipta. Dulunya tidak ada, sekarang sudah ada. Dikasih kesempatan kita hidup di atas dunia ini.
Ini mohon maaf, sebenarnya saya juga ini mau kaji ini gimana ya? Saya dari tadi pikir-pikir, Masya Allah ini kajian ini agak dalam ini masalah uzlah ini. Nanti saya akan kasih tahu apa manfaat uzlah. Ada 8 guna uzlah ini. Enggak 7 8. Ada 8 kegunaan atau fadilah uzlah. Tapi saya hantarkan dulu. Sehingga ada orang bertanya, kenapa sih jamaah majelis zikir harus khalwat? Nah ini dia gunanya ini. Ini saya baru jelaskan sekarang ini lebih dalam. Kenapa saya tidak jelaskan lalu-lalu? Saya tidak mau serampangan menjelaskan kalau tidak ada dasarnya. Kalau orang tanya, di mana kamu dapatkan itu Bang Rizal? Kitab Al-Hikam, bukalah. Hebat kamu. Kalau ada yang tanya, apakah ada dasarnya? Buka kitab Al-Hikam. Karya siapa itu? Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di bab 12 dijelaskan tentang uzlah. Jadi saya jelaskan agak lebih dalam sekarang, ya. Makanya itu di Naqsabandiyah itu 40 hari. Ya, kalau Qadariyah dia lebih pada sendiri-sendiri, tidak gabung. Khalwatnya tidak gabung, memang sendiri. Kayak guru saya Kiai Haji Salman memang dibunuh sendiri. Khalwat. Sholat di sana, zikir di sana, sholat zikir, sholat zikir, sholat zikir. Ya, kenapa? Untuk menumbuhkan jalan diri kita tafakur. Kenapa? Dengan begitu kita paham hakikat kehidupan ini seperti apa. Ya. Kalau yang kita pikir hanya makan, Pak, nggak jauh beda kita yang berkaki 4. Apa bedanya? Itu ya, dia sama itu kaki 4. Ada nggak dia sholatnya? Mohon maaf ini, bisa kok keras betul. Enggak. Saya jelaskan apa yang dijelaskan sama Zainuddin MZ. Oke, kita lanjut ya. Jadi ketika kita berzikir tadi, yang pertama kita ingat 5 dafritul, apa kan diciptakan. Yang kedua kata beliau, aksiru min dzikril lazat hamatil lazat. Ingatlah senantiasa sesuatu yang membuat tidak lezat kehidupan dunia ini. Apa itu? Mau ketika kamu meninggal nanti, saya akan menghadap kepada Allah di alam barzakh. Keadaan saya kayak gimana? Di padang mahsyar nanti keadaan saya seperti apa? Saya pun juga akan meninggal. Nah itu muhasabah di situ. Supaya nanti ketika zikir nangis memang betul-betul nangis itu. Dan apa gunanya kita khalwat? Kalau kita nangis kita tidak perlu gara-gara ada orang kita nangis keras, enggak. Assalamualaikum. Ya kan? Oke. Apa untungnya kita uzlah? Ada 7. Yang pertama adalah disebutkan dalam penjelasan kitab ini. Yang pertama adalah salamatul qalb, menyelamatkan qalb kita. Kita selamatkan hati kita yang kotor. Kita bersihkan dia kembali. Kita asah lagi dia. Kita cemerlangkan lagi dia lewat riadah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ibu, ya Tuhan, saya berdoa Allah. Tidak tiada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Tiada yang tempat bergantung kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Tiada tempat saya bersandar kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Tiada yang saya sandarkan amal kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Terus ditafakurin, itu namanya tafakur. Kalau itu tafakur kalian sampai, tangisan air mata tidak akan bisa terbendung. Ya, pasti kita nangis. Yang penting dari hati. Ya. Kemudian yang kedua, salamatul fikr, menyelamatkan pikiran kita. Pikiran kita ini kan 1/24 jam dunia aja terus dipikirkan. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kapan kita memikirkan akhirat?
apa yang sudah saya tanam di akhirat? Bangunan apa yang sudah saya bangun di akhirat? Apakah perjalanan saya sudah diridhoi Allah atau belum? Apakah amal saya sudah diterima Allah atau belum? Dipikirkan, menyelamatkan pikiran kita. Ya, dari dunia yang selamat. Yang ketiga, salamatul basariyah, menyelamatkan pandangan kita. Kenapa? Kalau terlalu banyak yang kita pandang, itu akan merobek yang dalam kolbu, membelah yang dalam kolbu. Semakin banyak yang kita lihat masuk ke dalam kolbu, itu ke konsentrasi kita terbelah. Kata ulama demikian. Makanya kalau sholat Allahu Akbar, kita melihat di sejadah. Karena kalau kita melihat sana kemarin, cantik betul kaligrafi. Ya makanya di Madinah itu, di kota Mekah, Arab Saudi khususnya, seluruh jazirah Arab ya. Kenapa kan mereka jubah putih kayak Mas Ihsan ini? Itu ada maksudnya. Supaya tak ada gambar-gambar yang dipandang sama orang. Polos saja gitu. Karena Nabi pernah suatu saat dia sholat, dia punya horden, ada horden yang sangat indah datang dari, kalau nggak salah saya dari Persia atau Yaman gitu. Dikirim, dipasang zaman Nabi itu horden. Apa kata Nabi? Singkirkan ini gambar-gambar, membuat saya tidak khusyuk dalam sholat, mengganggu kehusuan sholat saya, maka diturunkan. Ya. Ini kalau Rasulullah Akbar, dia tidak ke bawah, naik ke atas, dia tengok di belakang tulisan, ngapain lu lihat gua? Nah, ya, jadi menjaga pandangan. Kenapa? Supaya tidak terbelah dalam hati. Memikirkan. Jadi kalau apa yang masuk itu pasti akan menjadi olahan pikiran dan juga menjadi olahan kolbu. Jadi khusyuan kita akan berkurang. Sementara kita mau konsentrasi. Ya. Mudah-mudahan sebelum Ramadan kita bisa sedikit 1, 2, 3 hari kita bisa uzlah. Ya, sehingga Ramadan kita sudah siap dengan persiapan yang matang untuk menggapai kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan nanti. Ramadan tinggal berapa hari? 70 hari ya? Lebih ya, 80 ya? Nah, apa lagi? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Lebih ya? Nah. Kemudian menjaga lisan. Menjaga lisan. Kalau kita sendiri ngomong sama siapa kita? Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya kita ini dengan kita menjaga lisan. Kalau kita banyak bergaul dengan orang, banyak kata-kata kita yang keluar, ya bisa jadi itu menyakiti hati orang. Maka dengan kunci kita punya lisan, kita zikir kepada Allah, kita berbicaranya ke dalam. Makanya Ustaz, kenapa semakin saya zikir ini, saya semakin banyak diam. Memang iya, itu bawaan ketika kamu memang konsentrasi untuk zikir, maka pada saat yang sama kamu lebih banyak bercakapmu ke dalam. Dalam ini saya coba tengok. Ketika kita buang air, namanya makanya itu disebutkan al-khalwa, itu biasanya disebut al-khalwa, tempat bersembunyi diri. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu al-khalwa itu WC, tempat bersendiri, tempat bersembunyi. Tak ngomong kan dia. Diam kita tapi ngomong, berbicara sendiri, nge-schedule sendiri, merancang sendiri. Ya. Ya, rancang. Ya kan? Masya Allah. Jadi ketika kita uzlah, sebenarnya akal kita itu semakin cerdas. Kenapa? Ada item-item yang kita tidak sempat ingat, itu diingatkan.
Maka itu perlunya kita uzlah. Uzlahnya tapi uzlah zikir ya. Ketika kita diam zikir kepada Allah Ta'ala, maka kemudian item-item yang muncul adalah item-item komunikasi hubungan kita dengan Allah. Bukan dengan dunia lagi, tapi dengan Allah. Coba contoh, kalau kita di dalam WC itu Pak, kita nggak ingat Allah misalnya, keingat yang lain, apa yang kita tidak sangka. Biasanya kita mau buat acara nih, Ustaz kok tahu? Ya pengalaman. Pengalaman ini ya. Kita bisa buat acara ya, misalnya hajatan nggak atau apa. Kita duduk lama di dalam WC. Tiba-tiba teringat. Yang tadi kita tidak ingat itu keingat, atau kita merancang. Ini bagusnya begini. Ini bagusnya begini. Masya Allah. Jadi kata ulama, itulah manfaatnya uzlah, berkhalwat, bersunyi diri. Sehingga ada yang tidak kamu pandang tadinya bisa kamu dapat tahu secara hakikiyah, bukan dunia tapi akhirat. Kan begitu Bang Waria pengalamannya kan? Waktu kemarin kalau 3 hari, Bang Maya, Bang Mamang juga begitu pengalaman. Kita semua yang 3 hari kemarin itu, Masya Allah, luar biasa pengalamannya. Ya. Nah, Sabtu ada? Ada. Ya. Ada pembicaraan puasa di malam. Kemudian yang ketiga kata ulama, yang apa tadi? 4. Yang keempat kata ulama. Ya, Tadi udah 4. Udah 4 tadi, sekarang 5. Yang kelima, ya, menjaga pergaulan kita dengan orang lain yang buruk. Maksudnya gimana Ustaz? Ya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang buruk, kita akan ikut buruk. Apa kata ulama? Memandang matanya orang-orang yang tidak baik itu akan berimbas pada kita. Kalau dia tengok kita dan kita kena ikut rusak. Kok kita yang lemah-lemah iman kayak gini? Cobalah Pak. Kalau kita bergaul terus dengan akrab, maksudnya akrab dengan orang jahat, ya kita pasti akan susah untuk menghindar, pasti juga. Karena ya itulah energinya. Jadi kejahatan ini punya energi yang menarik kita. Makanya ada ungkapan ulama, kalau ada orang yang meninggal orang soleh, ya minta apa yang dia biasa gunakan untuk ibadah, karena itu akan bermanfaat untuk urusan agama. Makanya waktu almarhum meninggal itu, ayahnya kita Ustaz Majid, itu sorban yang warna merah itu sorban yang dibungkuskan mayat beliau. Saya minta sama istrinya, saya minta itu semua. Alhamdulillah dikasih yang warna apa itu? Merah ya? Ya atau apa itu? Ya. Bahkan ulama-ulama mengatakan, jangankan pakaiannya yang kita pakai, menatap wajahnya. Kan kebalikan, menatap orang soleh itu akan dapat menenangkan tubuh kita. Energi kita memandang orang soleh itu sampai. Sama juga ketika kita memandang orang buruk, energinya akan sampai ke dalam tubuh kita. Disinilah letak manfaatnya kita uzlah, mengurangi. Lima aja dulu ya, 3 nanti ya. Sudah jam 11 lewat ya. Ya besok masih ada sambungan dikit lagi. Saya lupa yang kedua, ketiga itu saya lupa. Sampai sini ya. Jadi ini semuanya adalah dalam rangka untuk kepentingan kita. Ya. 2 hal ini aja dulu kita ingat-ingat ketika kita mau. Makanya kemarin kan sebelum kita, ya yang sudah punya pengalaman 3 hari dengan saya, Ustadz, terus kalau sudah selesai seperti itu, seperti ini, gimana Ustadz langkah selanjutnya? Siapa suruh ente masuk tariqah?
Tarekat ini berat. Karena kenapa? Semakin ente mengenal Allah, semakin ruang gerak antum itu terbatas. Karena kenapa? Orang kafir tidak dibatasi oleh Allah. Terserah mereka membuat apa di atas dunia. Apa orang Cina banyak kaya? Tidak ada namanya riba bagi mereka. Terserah dia mau makan apa. Kata Allah, terserah ente mau buat apa di atas dunia ini. Buatlah sesuka hati. Tapi di akhirat, kita orang yang beriman, semakin tahu kita, semakin paham kita, itulah gunanya belajar. Itulah gunanya belajar. Makanya kata Nabi SAW, dia mengatakan dalam hadisnya, saya banyak melihat orang masuk neraka itu orang yang miskin. Aduh, tidak enak betul ini. Belum sampai di situ masih ada komanya. Jangan pula kalian langsung mundur belakang. Saya melihat ketika Mi'raj banyak penghuni neraka orang yang miskin. Hadisnya jelas saja. Dalam kitab Minhajul Abidin. Saya bacakan, tidak usah artinya aja ya. Kemudian mereka sahabat bertanya, mana hadisnya saya belum baca tadi. Biar kalian semangat belajar. Itola'at Lailatul Miraj 'alan nar. Faraitu aktsaru ahli al-fuqara. Waktu saya Miraj, saya melihat neraka. Di neraka itu banyak penghuninya orang-orang miskin. Aku juga baca hadis ini kaget. Iya, makanya tunggu dulu. Masih ada komanya. Gila ya Rasulullah. Ini gila ya Rasulullah. Para sahabat kaget juga. Nggak hanya kita, para sahabat juga kaget. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, minal mal. Apakah orang miskin harta ya Rasulullah yang banyak masuk neraka? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab apa? La bal minal ilmi. Tapi yang banyak masuk neraka adalah orang yang ilmunya kurang. Halal haram hantam nggak tahu hukumnya. Kenapa nggak belajar? Maka kita belajar ini supaya pas ilmu tauhidnya dapat, ilmu syariat hukum hakamnya dapat, ilmu tasawufnya dapat, yang akan menyelamatkan kita insyaallah. Amin. Ya. Ibadah itu adalah perintah Allah. Wa babuhal ilm, dan pintunya adalah ilmu. Ya. Kayak jamaah datang belajar ya. Ini baru 3 hadis yang kita kaji. Banyak sekali, baru 3 kitab yang kita kaji. Belum kita kaji tafsir Jalalain, Ibnu Katsir. Belum kita kaji Sahih Bukhari, Muslim. Banyak sekali ilmu-ilmu Islam yang mudah-mudahan ini akan semakin memperbaiki diri kita insyaallah. Dengan ilmu ini akan memperbaiki diri kita. Contoh sekarang ya, semakin kita paham, ya kita memperbaiki diri sendiri. Ya. Mari kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.